Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sunhotimah, kelas 11 akuntansi, anak dari SMK Muhammadiyah 1 Kradenan. Di sini saya akan menerangkan materi tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. A. Program Rencana Pembangunan Daerah. Pengertian umum. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. A. Peraturan Kepala Daerah atau disingkat Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. G. Kebijakan Umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. H. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. I. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. J. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. K. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. L. Beban usaha milik daerah atau disingkat BUMD adalah beban usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. M. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. N. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam pemerintah provinsi atau daerah, kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, Rencana Pembangunan Daerah RPTD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. 3. Kebijakan Umum APBD atau KUA. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan Umum APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 meliputi sebagai berikut. A. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. B. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. C.
Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. D. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. 4. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Ketentuan penyusunan PPAS antara lain: A. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintah menjadi kewajiban berupa prioritas pembangunan daerah SKPD yang melaksanakan dan program atau kegiatan yang terkait. B. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. C. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah sasaran SKPD yang melaksanakan. D. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung atau belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial lainnya. 5. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah RKA SKPD. RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, dan kegiatan SKPD menurut fungsi berdasarkan dasar penyusunannya. 6. Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah RKA atau PPKD. Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan selaku bendahara daerah. B. Anggaran pendapatan belanja daerah APBD. 1. Definisi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. 2. Fungsi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, fungsi APBD meliputi sebagai berikut: A. Fungsi otorisasi. B. Fungsi perencanaan. C. Fungsi pengawasan. D. Fungsi alokasi. E. Fungsi distribusi. F. Fungsi stabilisasi. C. Siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. 1. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. A. Pihak yang berkaitan penyusunan RAPBD. 1. Tim anggaran pemerintah daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah. 4. Sekretariat daerah. 5. Kepala daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat daerah. B. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. 1. Kebijakan umum APBD atau KUA. 2. Nota kesepakatan KUA. 3. Prioritas dan plafon anggaran sementara. 4. Nota kesepakatan PPAS. 5. Rencana kerja dan anggaran RKA. C. Proses penyusunan RAPBD. 2. Pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD. A. Pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD. B. Dokumen dalam pengesahan RAPBD. C. Proses pengesahan RAPBD terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1. Pembahasan RAPBD. 2. Evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan daerah penjabaran APBD.
3. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD. 4. Pembatalan RAPBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD. 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. 6. Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. 3. Pelaksanaan pendapatan. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendapatan. 1. Bendahara penerimaan. 2. Pengguna anggaran. 3. Kuasa pengguna anggaran. 4. Bendahara umum daerah atau BUD. 5. Kuasa bendahara umum daerah. B. Dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan. C. Proses pelaksanaan pendapatan. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan atau LPJ penerimaan. 4. Pelaksanaan belanja. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan belanja. 1. Tim anggaran pemerintah daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah. 4. Bendahara kepengeluaran. 5. Penjabat penatausahaan keuangan SKPD. 6. Pengguna anggaran. 7. Kuasa pengguna anggaran. 8. Bendahara umum dan daerah. 9. Kuasa bendahara umum daerah. 10. Sekretariat daerah. B. Dokumen-dokumen dan pelaksanaan belanja. C. Proses pelaksanaan belanja. Proses pelaksanaan belanja terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 1. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. 2. Penyusunan anggaran kas. 3. Penerbitan surat penyediaan dana. 4. Pengajuan surat permintaan pembayaran. 5. Penerbitan surat pemerintah pembayaran. 6. Penerbitan surat perintah pencairan dana. 7. Pembelanjaan dana. 8. Penerbitan laporan pertanggungjawaban. 5. Pertanggungjawaban APBD. A. Pihak-pihak terkait dalam pertanggungjawaban APBD. 1. Pejabat pengelola keuangan daerah. 2. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD. 3. Penggunaan anggaran. 4. Fungsi akuntansi. 5. Sekretariat daerah. 6. Kepala daerah. 7. Badan Pemeriksaan Keuangan. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Dokumen laporan keuangan SKPD. C. Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. 1. Penyusunan laporan keuangan SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. 6. Pengawasan APBD. A. Pengawasan berdasarkan independensi pengawas. 1. Pengawasan internal. 2. Pengawasan eksternal. B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. 1. Pengawasan preventif. 2. Pengawasan represif. C. Pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. 1. Pengawasan melekat. 2. Pengawasan fungsional. 3. Pengawasan masyarakat. 4. Pengawasan legislatif. D. Pengawasan berdasarkan jarak pengawasan. 1. Pengawasan pasif atau jarak jauh. 2. Pengawasan aktif atau jarak dekat. D. Struktur kode rekening akuntansi pemerintah. 1. Klasifikasi pendapatan pajak daerah. 2. Klasifikasi pendapatan retribusi daerah. 3. Klasifikasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. 4. Klasifikasi pendapatan lain PAD yang sah. 5. Pendapatan transfer dana perimbangan. 6. Klasifikasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. 7. Klasifikasi pendapatan transfer dana daerah lainnya. 8. Klasifikasi pendapatan bantuan keuangan. 9. Klasifikasi pendapatan hibah darurat dan lainnya. 10. Klasifikasi surplus dan pos luar biasa. 11. Klasifikasi belanja dan beban barang dan jasa. 12. Klasifikasi belanja dan beban bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. 13. Klasifikasi belanja modal. 14. Klasifikasi beban penyusutan dan amortisasi, penyisihan piutang dan lain-lain.
15. Klasifikasi penerimaan pembiayaan. 16. Klasifikasi pengeluaran pembiayaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.